Indonesia ini kan sedang kebanjiran pemuda ya bahasanya. Yang artinya jumlah usia produktif di Indonesia itu lebih banyak daripada usia non produktif. Dan ini sebagai lahannya teman-teman IPNU. Nah, dari sinilah IPNU itu bisa terlihat lebih seksi. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam, tentunya dalam diskusi yang menarik dengan pelajar IPNU Jawa Timur, di mana hari ini mendekati momen-momen terakhir. Betul. Kurang berapa hari lagi, Mas? Tinggal 6 hari nih kalau terhitung per kita ambil syuting ini. Tinggal 6 hari, iya. Setelah itu habis masa jabatan. Iya, habis. Ya saya berharap dari panjenengan semua ini yang bisa melanjutkan estafet. Kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ya doanya. Kalau saya tanya, misal sebagai pengurus yang lebih usia loh ya, ngomong usia. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Kan panjenengan yang masih ada kesempatan. Iya. Nah, itu yang kesempatan kita para pemuda ini yang masih muda ini, jenengan nyambutan nggak masuk muda. Kalau saya sih capek. terus terang ini Mas Irfan. Kalau saya sih capek. Kemudian kalau jenengan juga sebagai kaderisasi kan keliling Jawa Timur. Pertanyaannya capek nggak? Ya iyalah. Masih mau lanjut nggak gitu? Kalau diamanai ya gimana lagi? Capeknya capek nikmat. Bener capek, tapi ketika kita duduk merenung, oh ternyata asik, ternyata nikmat, gitu kan? Iya, berarti keinginan panjenengan berdua itu baik. Kenapa kalau saya capeknya nikmat ini nyesel, kenapa usia sudah segini kan? Oh gitu ya. Ya itulah. Nikah, mending habis ini nikah Mas ya. Amin. Oke, ngomong soal tamu karena tadi menarik banget, menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini, terus kondisi pelajar hari ini jelas berbeda, tantangan-tantangan yang akan datang, sehingga di era baru maka kita harus menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi. Nah, sarana edukasi diantaranya adalah momen cover wheel tentunya. Betul. Nah, siapakah nanti yang kira-kira akan hadir memberikan informasi, edukasi agar pelajar itu nanti bisa siap meneruskan estafet perjalanan? Kan tadi jenengan sudah mengamanahkan ke kita kan ya? Bahasanya bukan mengamanahkan itu. Artinya ya panjenengan semua yang lebih muda. Iya, nggih, rekan umum gitu. Sebagai biar sampai nanti husnul khotimah Mas, menyiapkan kader-kader kita. Jenengan kan saya kan kader jenengan tuh. Menyiapkan kader-kader ini agar bisa mampu ya meneruskan estafet perjalanan IPNU selanjutnya. Mampu itu sih pasti ya. Mau nggak? Oke, kembali lagi ke topik. Kira-kira siapa yang akan dihadirkan? Iya, tadi sudah saya sebutkan. Ada Dr. Asrul Runi Amsoleh, Deputi 2. Ini yang membidangi riset tentang kepemudaan di Kementerian Pemuda Republik Indonesia. Sudah tidak diragui lah kalian beliau, karena beliau juga termasuk senior kita kan ya. Nggih, tetapi perlu diketahui rekan umum dan teman-teman sekalian pemirsa bahwa seminar atau edukasi ini bahasanya bisa disaksikan oleh seluruh kader di Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena kita nanti ada link Zoom-nya. Betul. Kader-kader atau siapapun di rumah bisa melihat alur konferensi. Bahkan sekarang waktunya sidang apa ya? Sekarang permusaran apa ya? Pleno, LPJ, semuanya kita live kan. Kita zoom kan. Nah, terkhusus untuk seminar, mungkin nanti ada juga di TV 9 opening, jadi live di TV 9, kemudian ANTV nanti hadir ya? ANTV boleh kalau mau hadir, karena TV 9 internal kita kan. Oh iya, ANTV juga internal PW? Iya, PC maksudnya. PW? Dari PW juga. PWNO juga, ANTV. Ya, nanti tolonglah tim, nanti berangkat ke sana yang di belakang kamera itu Mas ya. Nah, kemudian seminar-seminar itu bisa disaksikan oleh kader-kader. Ini sarana edukasi, kesempatan di momen cover wheel. Nah, siapa selain Mas Emil ada selain Mas Niam ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil yang sebagai tokoh milenial lah. Kita tahu kalau ngomong milenial, Mas Emil itu respon, kemudian juga baik gagasan-gagasannya. Kemudian ada deklarasi Mas Umam
Ini kita dengan teman-teman dari pemuda, kemudian apa namanya dari kalau di Bojonegoro itu ada beasiswa apa rekan Irfan? Ya, jadi kami di internal Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro itu memfasilitasi teman-teman pemuda, teman-teman pelajar di Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa beasiswa yang memang ditawarkan. Di antaranya ada beasiswa 1 desa 2 sarjana. Ini tujuannya untuk membentuk kader-kader yang ada di desa untuk lebih bisa survive di dunia pendidikan, pendidikan tinggi maksudnya. Ada juga beasiswa saintis. Ini tujuannya untuk teman-teman pemuda, khususnya para pelajar, untuk mempunyai giroh belajar lebih tinggi juga. Akan tetapi di bidang saintis seperti di IT, di peternakan, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Ada juga beasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, jadi artinya Bojonegoro ini sangat ramah terhadap pendidikan. Culture pendidikannya itu terbangun di Bojonegoro itu. Nah, berarti itu nanti yang akan deklarasi. Betul. Ya. Pada momen cover will. Harapannya gagasan yang telah disampaikan tadi itu nanti bisa diangkat di wilayah. Itu sinergi antara panitia dengan Pemkab Bojonegoro. Nah, ini ngomong pemateri berikutnya. Ya, pemateri berikutnya. Pemateri berikutnya itu ada Gus Halim Iskandar, Kemendes. Kenapa kemudian beliau kita hadirkan? Kita sandingkan dengan program 1 desa 2 sarjana itu. Kemudian pelajar-pelajar atau penerima beasiswa itu kita datangkan perwakilan. Kemudian kita deklarasikan pelajar membangun desa. Nah, porsinya apa, isinya apa, kita lihat besok di opening cover will. Itu. Kemudian yang terakhir ada Bu Ida Fauzia. Itu senior kita di PPNU, mantan ketua PW PPNU Jawa Timur juga yang kita hadirkan. Kita ngomong tentang new economic. Beliau akan memberikan saran untuk pelajar di Jawa Timur tentang ekonomi digital, tentang bagaimana memiliki usaha mikro yang menarik, kemudian yang sesuai dengan pelajar di Jawa Timur. Saya kira itu, Mas Umam. Ya, berarti yang dihadirkan adalah orang-orang yang luar biasa, keren-keren dan sudah mempunyai apa ya, istilahnya expert di bidangnya. Maka ini kesempatan bagi cabang, teman-teman cabang, rekan-rekan cabang untuk bisa menikmati fasilitas yang telah diberikan panitia kepada rekan-rekan sekalian. Nah, ngomong soal persiapan itu kan tadi salah satu fasilitas yang telah diberikan dari rekan-rekan PW Ibnu Jawa Timur kepada rekan-rekan cabang kan ya. Nah, ngomong soal kesiapan cabang untuk menuju cover will di Bojonegoro, kira-kira ada hal apa yang disiapkan? Contoh misalkan di cabang-cabang itu kan mempunyai culture yang berbeda kan, mempunyai apa ya, Hasanah lokal yang berbeda, sehingga ini nanti itu kan harus dibalancekan sesuai yang kita sampaikan tadi, dibalancekan dengan kebutuhan. Kira-kira rekan Irfan sebagai ketua cabang dan di sini sebagai tuan rumah, bagaimana melihat kondisi hari ini? Ya, tentu kita menyambut dengan gembira ya perhelatan cover will dengan berbagai macam konsep yang sudah ditawarkan oleh teman-teman dari atau rekan-rekan dari pimpinan wilayah. Tentu berbicara tentang isu-isu yang akan terangkat di cover will, ini saya kira ini sangat match dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Kalau kita tahu hari ini Indonesia ini kan sedang kebanjiran pemuda ya bahasanya, yang artinya jumlah usia produktif di Indonesia itu lebih banyak daripada usia non produktif. Dan ini sebagai lahannya teman-teman Ibnu. Nah, dari sinilah Ibnu itu bisa terlihat lebih seksi, karena bisa dibilang penduduk Indonesia ini rata-rata adalah anak-anak muda, dan anak-anak muda ini saya kira tidak bisa tinggal diam melihat situasi kondisi pandemi yang seperti ini. Kalau kita lihat mungkin salah satu efek dari pandemi yang paling nyata adalah efek ekonomi ya mungkin. Jadi ekonomi khususnya di Jawa Timur ini kan di tahun 2020 kalau nggak salah terjun sampai 12% turunnya. Dan alhamdulillah di 2021 ini naik sekitar 7%. Yang artinya 7% ini bukan angka yang jumawa. Bukan angka yang jumawa. Kalau ukurannya adalah 2 tahun terakhir semenjak pandemi ini berlangsung, yang artinya masih ada
hutang sekitar 5% untuk pemulihan ekonomi. Nah, harapan kami bersama dengan adanya momentum Converwheel ini, momentum adu gagasan ini, apalagi sudah difasilitasi dengan narasumber yang sangat luar biasa, cabang-cabang atau pimpinan-pimpinan yang berada di bawah pimpinan wilayah ini bisa menyerap dengan maksimal apa yang sudah tersaji ini. Dan harapan besar juga karena hari ini bisa dibilang IPNU ini adalah organisasi keterpelajaran terbesar di dunia ya, saya kira ya. Iya. Karena kalau kita berbicara, yang saya tahu, kalau by data saya hanya bisa berbicara di Bojonegoro, itu ada 28 pimpinan anak cabang di 28 kecamatan juga yang artinya sudah tuntas, dan ada 311 ranting yang kita bawahi belum dari komisariat, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Yang artinya secara kuantitas IPNU ini adalah organisasi yang sangat-sangat seksi bagi saya. Dan tentu bidang garap yang kita laksanakan di IPNU ini harus jelas, harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai kalau kita berbicara tentang kondisi pandemi ini, tapi kita malah melakukan hal lain terkait dengan penanganan pandemi. Misal contoh, yang kita butuhkan adalah pemulihan ekonomi, tapi ternyata kita tidak menyentuh sektor itu. Nah, ini kan menjadi dosa moral bagi kita semuanya gitu, sebagai kader-kader IPNU. Apalagi kalau kita berbicara soal IPNU, saya kira saleh secara spiritual itu sudah selesai. Nah, akan tetapi kita perlu saleh juga secara ekonomi, karena organisasi ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya kegiatan fundraising, saya kira. Berarti menurut jenengan apa namanya, konsep new economic ini menjadi hal yang penting untuk bisa diserap pelajar hari ini, nggih? Tentu. Kalau kita berbicara ekonomi hari ini, rekan Umam, jadi hari ini bukan cuma entrepreneur saja. Kalau berbicara ekonomi, ketika kita ingin memulai sebuah wirausaha, kita hari ini tidak perlu mencari lapak, kita tidak perlu mencari lahan untuk bertani dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita berbicara hari ini, sudah mulai muncul teknopreneur, sosiopreneur, dan juga konsep-konsep kewirausahaan yang lain. Nah, tentu dengan adanya era baru yang seperti ini, minimal kader-kader IPNU itu bisa mengkampanyekan di lingkungan atau sektor pemuda yang jumlahnya ini sangat besar di Indonesia. Kita berperan untuk menjadi nilai di tengah masyarakat. Yang hari ini kita itu tidak hanya berada di tengah masyarakat, tapi berdampingan di masyarakat, yang ini. Ya, apalagi kalau kita berbicara kaitannya dengan teknopreneur dan juga era baru. Ini tentu lahannya para pemuda, lahannya rekan-rekan yang ada di IPNU, gitu. Selain kira-kira ya, selain tentang ini asik kan, ekonomi menjadi hal sekarang, ekonomi itu penentu Indonesia selanjutnya kan ya, dan penentu Indonesia selanjutnya itu tergantung pemuda hari ini. Nah, ini kan asik ya. Sebentar rekan Muhammad ya. Ini mumpung asik obrolannya dan harus kita angkat. Karena ini juga akan mempengaruhi isu-isu terkini nanti di saat Converwheel kan ya. Nah, selain ekonomi, kira-kira ada apa lagi? Karena pelajar itu notabene banyak pandangan masyarakatnya gini. Pelajar itu fokus belajar wae, nggak usah aneh-aneh. Ya, jadi salah satu visi besar dari teman-teman IPNU secara keseluruhan, saya kira kita harus siap untuk menyongsong Indonesia emas. Yang artinya di tahun 2045 nanti Indonesia ini kan akan tepat berusia 100 tahun. Dan kalau kita berbicara siapa nanti orang-orang yang akan berperan di 2045 ini, ya tentu adalah hari ini yang sedang berproses di IPNU, saya kira. Nah, hal ini menjadi sangat sustainable ketika memang hari ini kita bisa mengembangkan SDM kita di IPNU. Nah, melalui kaderisasi yang kita laksanakan, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang kita laksanakan di IPNU, karena IPNU ini kan adalah organisasi yang kaya di ranah domestiknya ya. Nah, di ranah domestik itu ada kita konsen di bidang organisasi dan juga kaderisasi. Nah, ini kita kan punya segala macam konsep, segala macam sistem di dalamnya. Nah, tentu pemaksimalan konsep dan juga sistem yang ada di dalam tubuh IPNU inilah yang menjadi
senjata perang kita untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045 nanti, rekan Umam. Nah, berarti kan banyak hal yang nantinya ini akan disampaikan saat Coverwheel kan? Betul. Tidak hanya secara konsep, secara apa namanya, tidak hanya konsep-konsep secara mikro, tapi tidak hanya konsep secara makro, tapi juga mikro, di mana ini nanti bisa diterapkan di cabang-cabang yang lain. Iya, ini mulai hangat diskusinya. Jadi saya coba memposisikan diri sebagai Departemen Kaderisasi Pimpinan Wilayah. Oh iya ya wes. Karena salah satu tupoksi saya juga dalam pengabdian di PWI Jawa Timur. Nah, kalau kita berbicara tentang tubuh atau ranah domestik di IPNU, tentu kita tidak jauh dengan kaderisasi. Bagaimana orang-orang yang akan terbentuk di Indonesia ini tergantung proses pengolahannya ini. Yang artinya ada ranah dapur yang harus kita selesaikan. Nah, dari sinilah kita harus bisa mendiagnosa keadaan kader yang ada di bawah kita. Apakah hari ini sudah memiliki kapasitas yang merata atau masih belum? Pertanyaan besarnya kan dari situ. Nah, dari sinilah mungkin rekan-rekan nanti calon peserta Coverwheel ini bisa ya minimal introspeksi diri terlebih dahulu lah. Nah, Di masing-masing cabang, di masing-masing pimpinan, apakah kapasitas yang kita miliki ini sudah cukup atau masih belum? Ketika masih belum, ya ayo kita evaluasi bersama ranahnya apa di Coverwheel ini, saya kira. Ini menjadi salah satu pembahasan yang hangat ketika nanti kita berbicara sistem kaderisasi, sistem organisasi yang ada di IPNU, gitu kan. Kalau ngomong soal Coverwheel, rekan Muhammad, kadang kan banyak, wah Coverwheel, ayo gawe ricu. Persiapan panjenengan sebagai panitia agar bisa Coverwheel kondusif. Kalau sekarang saya yakin kondusif. Jelas kondusif ya. Iya, kenapa demikian? Karena pesertanya nggak sebanyak. Oh iya, nggak ada yang menjadi provokator. Betul, Romli juga nggak ada. Ya kita kondisikan sekitar 126 ketua, itu pun terpisah. Mau Ricu nggak kondusif di komisi yang lain, kemudian nggak mungkin kan jadi satu, hanya 40 orang ya udah. Misal satu komisi itu kurang kondusif, saya yakin di komisi yang lain pasti kondusif. Seandainya terjadi apa namanya kericuhan, jelas bisa terdeteksi. Bahkan jumlahnya, ini, dari cabang ini, oh ini. Jumlah peserta sama jumlah keamanan mungkin seimbang, sama. Teringat kongres 3 tahun yang lalu. Oh iya. Ya, tetapi dengan harapan saya yakin teman-teman rekan-rekan berangkat dari wilayah di Jawa Timur niatnya niat membangun. Ini yang penting. Betul. Di saat seperti yang dikatakan rekan Ivan tadi, di saat mau berangkat ke Coverwheel itu harus mengetahui diri kita. Betul. Tujuannya apa, untuk apa dan sebagainya, sehingga ketika nanti berangkat ke Coverwheel itu tepat atau sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka. Lagi-lagi ngomong soal organisasi IPNU ini bukan hanya rutinitas atau hanya aktivitas saja, melainkan banyak hal yang ada di dalam diri kita. Maka untuk teman-teman cabang jangan lupa tanggal 24 bulan September 2021 jangan lupa datang ke Bojonegoro. Pinarak Bojonegoro. Di mana? Jargonnya Pinarak Bojonegoro. Pinarak Bojonegoro. Oke. Closing statement rekan Muhammad. Saya kira banyak hal yang sudah kita bahas, Mas Umam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terkhusus kita berharap tentu Coverwheel ini bisa memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru. Karena kalau di cabang, kalau berangkat Coverwheel tahun ini, kebanyakan mereka belum mengikuti Coverwheel. Kalau mereka bukan perwakilan Coverwheel di periode mereka sebelumnya. Kenapa demikian? Karena cabang itu 2 tahun, Mas Umam. Jadi dengan kesempatan ini, semoga panitia yang sudah menyediakan dan dengan gagasan-gagasan konsep, kita bisa mensinergikan gagasan dari seluruh penjuru Jawa Timur. Sebagai kader, sesama pengurus, sesama kader IPNU, tentu dengan
pertemuan ini karena kita semua rindu dengan cabang-cabang. Lama sekali nggak bertemu kan? Sudah berapa bulan ya? Iya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan saya Bahkan nggak ketemu. satu ketua dengan ketua yang lain belum saling kenal. Nah, tentu dengan Conforwil ini, meskipun dengan batas, dengan protokol yang ketat, hanya itulah harapan kami dari panitia, bisa menjadi forum silaturahim, bukan hanya forum adu gagasan, tetapi saling kenalan juga ini penting. Ya, silaturahim. Karena kita kadang-kadang tahu, oh dulu ada senior Ibnu yang sudah sukses menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi bupati dan lain-lain. Tetapi kalau antara satu cabang dengan cabang yang lain nggak saling kenal, otomatis suatu hari kalau salah satu dari kita ada yang sudah gemilang, kita tidak kenal, padahal sama itu saudara kita, saudara satu rumpun generasi atau satu rumah kan gitu. Saya kira itu harapan dari kami panitia. Mungkin cukup. Oke, untuk rekan Irfan, closing statement-nya. Ya, jadi IPNU ini merupakan organisasi yang segmentatif. Jadi kalau berbicara IPNU tentu ada beberapa ranah yang harus kita sentuh. Nah, maka dari itu saya sangat berharap dengan persiapan Conforwil yang sudah sangat matang ini, nanti rekan-rekan sekalian yang datang ke Bojonegoro ini bisa lebih nyaman untuk mendiskusikan tentang IPNU. Khususnya kalau kita berbicara tentang IPNU, ini akan ada beberapa hal yang sangat-sangat layak kita diskusikan. Di antaranya yakni pembenahan internal organisasi, pengukuran kapasitas kita sebagai pelaku organisasi, dan juga penyelesaian ranah domestik kita dengan kader, serta kebutuhan-kebutuhan organisasi yang lain ini harus bisa kita selesaikan. Di mana cara menyelesaikannya adalah di ranah Conforwil ini, saya kira. Oke, terima kasih rekan Irfan, rekan Muhammad. Siap. Sudah bersenang-senang hadir di dialog pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi ataupun informasi kepada teman-teman sekalian, terutama untuk rekan-rekan seluruh pimpinan cabang seluruh Jawa Timur. Persiapkan diri Anda dan ayo kita sarung-sarung pinarak datang Bojonegoro. Saya Muhammad Khotirul Umam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keadaan kapasitasnya, kapasitas beliau. Dan siapa saja nanti yang akan hadir di Conforwil, nantikan terus bersama dengan kami, AMTV Biro Lamongan.